Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya Mimin Abe di acara Lu Lagi Lupa Lagi Belajar Lagi. Kali ini kita akan membahas terkait global entrepreneurship. Ya, kalau kita bicara global ekonomi, ya, ekonomi global itu apa sih, gitu ya? Jadi ekonomi global adalah ekonomi yang saling berhubungan, ya, dari negara-negara di seluruh dunia. Ya, kalau kita bicara ekspor, ya, itu menjual dan mengirim barang ke negara lain. Kemudian kalau kita bicara impor, gitu ya, kita membeli atau membawa barang negara lain untuk dijual lagi. Ya, nah sekarang ada dua faktor nih yang jadi hal penting yang perlu dipahami pada waktu kita bicara ekonomi global. Ya, yang pertama adalah pengurangan tarif, ya, pengurangan tarif perdagangan. Yang kedua adalah terkait kemajuan teknologi komunikasi khususnya di bidang internet. Kemudian kalau kita bicara WTO, World Trade Organization, ya, itu adalah organisasi perdagangan di dunia yang dibentuk di tahun 1995 untuk menggantikan GATT, ya, GATT, di mana itu artinya adalah General Agreement on Tariff and Trade, ya, setelah putaran Uruguay. WTO sendiri punya banyak peranan dalam hidup kita, ya. Jadi kalau kita bicara HP nih, HP yang kita pakai, pakaian yang kita gunakan, ya, kerudung yang kita gunakan, laptop yang kita pakai, ya, terus kemudian terkait kebutuhan privasi kita pada waktu kita ke mall-mall, ya, tidak bisa dilepaskan dari peranan WTO dalam menciptakan pasar bebas di seluruh dunia. Kemudian peranan WTO itu sangat penting untuk mengatur kerjasama, ya, terkait perdagangan di seluruh dunia, ya, terutama untuk negara-negara berkembang bahkan negara-negara maju. Ya, banyak isu sensitif dibahas di WTO, ya, seperti liberalisasi perdagangan produk pertanian, ya. Pertanian dan produk-produk pertanian merupakan salah satu agenda WTO yang paling memicu perdebatan sangat sengit, ya, antara negara-negara maju atau negara yang berkembang. WTO menjadi sebuah forum politik dagang bangsa-bangsa di dunia. WTO juga merupakan forum perdagangan dunia dan juga sistem politiknya. Nah, sekarang kalau habis kita bahas WTO, ada nih bahasan terkait trade barriers, ya. Pasti trade barriers itu, gitu ya. Trade barriers atau hambatan perdagangan adalah setiap penghalang yang membatasi pergerakan arus perdagangan antar negara. Umumnya tujuannya sebenarnya ini untuk melindungi kepentingan ekonomi domestiknya, ya. Nah, ada berbagai macam hambatan perdagangan termasuk tarif, kuota, embargo, sanksi dan peraturannya, ya. Namun secara garis besar, ya, hambatan tersebut ada dua kategori, ya. Hambatan yang pertama adalah hambatan yang diberlakukan oleh pemerintah, ya. Ini adalah tindakan yang disengaja, ya, untuk membuat perdagangan lebih sulit. Maksudnya apa nih dipersulit, ya? Nanti bisa kita pelajari terkait tarif, kuota, embargo dan standarnya, ya. Yang kedua ada hambatan alami, yaitu misalnya terkait wilayah geografi. Jenis hambatan perdagangan apa aja, gitu ya? Kita bisa bahas beberapa di sini, yaitu terkait beberapa jenis hambatan yang sengaja dirancang, ya. Misalnya tadi sudah saya sebutkan terkait tentang pemerintah yang dapat mengeluarkan tarif, ya, pajak khusus yang diberlakukan terhadap barang impor, ya. Karena apa? Sebenarnya untuk membatasi arus barang masuk, ya, barang dari luar negeri itu supaya nggak terlalu banyak nih di negara kita, misalnya seperti itu. Kemudian hambatan lain seperti pembatasan kuota dan perjanjian perbatasan ekspor sukarela atau sering disebut VAR, yaitu Voluntary Export Restraints, ya. Ini juga menjadi hal umum dalam beberapa tahun terakhir. Nah, hambatan-hambatan ini, ya, ini juga dapat mengambil bentuk seperti standar kesehatan, keselamatan, persyaratan pelabelan dan bobot dan aturan pengukuran.
Meskipun jenis hambatan-hambatan ini tidak selalu dimaksudkan untuk membatasi perdagangan, namun kebutuhan untuk memodifikasi produk agar sesuai persyaratan untuk menimbulkan biaya. Hambatan perdagangan di sini juga sering dipaksakan oleh kebijakan pengadaan publik yang sering memberikan perlakuan istimewa kepada pemasok domestik di atas pemasok asing sebagai akibat dari persyaratan hukum. Selanjutnya, jenis hambatan tertentu bisa mencegah perdagangan sepenuhnya, misalnya embargo perdagangan. Ya. Sekarang kita bicara nih hambatan tarif, ya. Hambatan tarif merupakan pajak yang dikenakan pada impor. Ketika pemerintah mengenakan tarif impor, harga akan naik. Ya, bagi pengekspor, hal ini termasuk terkait tarif merugikan karena bagi mereka barang mereka jadi kurang kompetitif, harganya jadi mahal kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bicara terkait teknologi ya. Perkembangan teknologi komunikasi, pemrosesan informasi dan transportasi telah mengubah cara bisnis yang dilakukan di dunia. Ya, teknologi telah membuat dunia lebih kelihatan kecil ya, karena berkomunikasi dengan orang-orang negara lain cukup dilakukan melalui telepon, fax, email, dan lewat internet ya. Sekarang kalau terkait pasar internasional sebenarnya perlu mempelajari dan istilahnya terus mempelajari terkait perbedaan budaya yang ada di dunia ya. Karena kalau kita bicara PDB, produk domestik bruto, nilai total semua barang yang diproduksi selama tahun dalam suatu negara perlu diperhatikan juga. Ya, sekarang kita lihat nih negara Asia ya. Pada waktu Anda nih ya pengen membuang nih dari pengusaha-pengusaha ekspor di Indonesia ini, membuang barang ke Asia ya, Anda cermati nih negara Asia. Anda cermati karakternya, segmennya, kira-kira produk kita masuk nggak di negara situ ya. Jadi harus sebaiknya Anda lakukan riset marketing dulu supaya produk yang Anda buat terpakai di negara tersebut. Sekarang kita bicara negara Cina ya. Anda bisa memperhatikan dari negara Cina bagaimana pemerintah Cina mengontrol bisnisnya, membuat peraturan, membuat ketetapan hukumnya, dan termasuk sangat strict di sini ya. Pertumbuhannya bisnisnya di dunia sangat pesat ya negara Cina, dan bagaimana mereka membuat produk-produk baru dan jasa-jasa baru untuk bisa eksis di dunia ya. Sekarang kita pindah ke Jepang ya. Di Jepang ini termasuk misalnya dari sisi produk-produk clothing, baju, fashion ini termasuk yang nembusnya ini termasuk agak susah gitu ya. Nah, karena apa? Ini kalau dari orang-orang Jepang itu biasanya kalau kita bicara dari kesukaan itu suka handmade ya. Suka semua yang berbau dengan alam. Jadi kalau di sana sampai penggunaan Anda ini contohnya di fashion aja menggunakan bahan kimiawi ya, jangan mengharapkan nggak dilirik sama sekali gitu ya. Oke, berikutnya ya. Sekarang kalau kita mau ke Eropa ya, ini perlu belajar lebih detail lagi maunya istilahnya dari pasar-pasar Eropa seperti apa gitu ya. Dari pasar Eropa itu sebenarnya butuhnya seperti apa. Nah, kalau kita bicara dari sisi Eropa, kalau saya ambil istilah dari orang Prancis lebih cenderung ke timur nih di restoran daripada orang Italia misalnya ya. Kalau kita bicara budaya Italia sangat individualis nih ya, sedangkan budaya Prancis lebih kolektif ya. Segmen pasar atau iklan di sini berdasarkan perbedaan budaya dan batas-batas negara. Jadi itu harus diperhatikan bagi para pengusaha, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara importing dan exporting ya, ekspor itu apa sih gitu ya? Menjual dan mengirim barang ke negara lain, gitu ya. Kalau importing, membeli produk dari negara lain untuk dijual kembali ke negara Anda sendiri, gitu ya. Nah, pada waktu Anda memutuskan produk untuk diekspor ya, yang sering diminta di luar negeri ya, di negara-negara lain itu yang biasa ini adalah elektronik, bahan kimia, pakaian jadi, komputer ya, produk industri dan pertanian. Dalam hal ini negara harus memiliki disposable income. Apa tuh disposable income gitu ya? Disposable income di sini adalah suatu materi yang terkait pendapatan nasional pada suatu negara yang mampu mempengaruhi performa keuangan perusahaan di dalamnya ya. Nah, sekarang sebelum ke global, ke pasar global, silahkan ya lakukan riset pasar dulu ya. Kita cek dulu apakah ada
kebutuhan untuk produk jasa yang Anda buat, ya. Yang kedua, apakah Anda perlu melakukan modifikasi untuk menjual pasar di luar negeri, ya. Yang ketiga, bisakah Anda memecahkan masalah untuk orang-orang dari negara tujuan Anda? Yang pasti, yang terakhir adalah pelajari negara, budayanya, dan orang-orangnya hingga produk Anda diterima oleh masyarakat tujuan Anda, ya. Dari saya cukup, terus kita belajar terkait global entrepreneurship supaya kita bisa maju di persaingan global. Terima kasih dari saya. Ketemu lagi di channel saya yang lain, di materi yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.